Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ali Joni, salah satu calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Poliwali Mandar SMK YPP Wonogolo. Alhamdulillah, hari ini saya akan melakukan pra-observasi wawancara dengan salah satu rekan guru di sekolah saya atas nama Bapak Rahmat Eskom. Kebetulan beliau mengampu mata pelajaran Teknik Komputer Jaringan Produktif TKJ yang mungkin hari ini sudah ada di tengah-tengah kita. Baik Pak, mungkin waktu kali ini saya akan mengajak Bapak untuk melakukan observasi sebelum nantinya saya akan melihat Bapak bagaimana Bapak nanti melakukan pembelajaran di kelas. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Terima kasih Pak. Adapun tujuan daripada supervisi saya hari ini, kami ingin mengetahui jalannya proses pembelajaran di kelas Bapak yang nantinya Bapak akan melakukan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum Bapak melakukan pembelajaran itu, agar Bapak nantinya bisa lebih percaya diri serta mempersiapkan bahan ajar yang lebih baik. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya ingin tanyakan ke Bapak. Salah satunya yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira tujuan pembelajaran yang Bapak ingin capai dalam pelajaran Bapak? Yang saya capai yaitu tentang perkabelan, Pak. Memahami kabel UTP, ya itu, Pak. Oke, bagaimana dengan pengembangan yang ingin Bapak lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Apa pengembangan? Yang pertama saya berikan materi dulu, Pak, kemudian praktek. Kalau berkaitan dengan rancangan pembelajaran, bagaimana Bapak membuat? Atau seperti apa yang Bapak ingin? Rancangannya? Saya buat di modul ajarnya, Pak. Sudah saya buat di modul ajar. Kemudian dari modul ajar saya implementasikan ke siswanya. Saya nanti akan memberikan tugas secara kelompok tentang pengkabelan. Nah, kemudian siswanya nanti akan melakukan presentasi apa yang sudah dikerjakan. Kasih Pak. Kira-kira kapan Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Terus untuk kelas berapa? Jadi bagaimana Bapak melakukan pembelajaran Bapak melalui media apa yang akan Bapak gunakan? Saya akan melakukan presentasi menggunakan PowerPoint, Pak. Nah, di situ saya jelaskan singkat ya tentang penyusunan kabel UTP. Untuk pelaksanaannya, kegiatan pembelajaran ini kira-kira Bapak akan laksanakan kapan? Kemudian di kelas berapa dan hal yang pasal? Intinya setelah melakukan teori, saya biasanya melakukan praktek, Pak. Dan harinya di hari Senin di kelas 12.1 TKJ. Oke, saya akan catat dan saya untuk nanti lihat bagaimana proses Bapak itu melakukan pembelajaran tadi, seperti apa yang terjadi di kelas Bapak ya. Iya, Pak. Sebelum kita akhiri diskusi ini Pak, kira-kira apa yang Bapak dapat, hikmah yang dapat Bapak atau pelajaran yang dapat ambil dari percakapan hari ini? Apa ya? Sebenarnya menambah motivasi saya sebagai guru untuk terus berinovasi lagi. Tapi ini bukan beban ya Pak ya? Ya, bukan. Ya, terima kasih Pak Rahmat. Mudah-mudahan besok kita bisa lanjutkan dan saya minta maaf atas waktunya Bapak. Mungkin percakapan kita hari ini silakan Bapak melaksanakan tugas Bapak kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi wawancara saya dengan salah seorang rekan sejawat saya, Bapak Rahmat Eskom, yang hari ini sudah selesai kami lakukan dan insya Allah akan kami lanjutkan nanti di kelas sebagai kegiatan atau proses aksi wawancara kami. Dari saya, sama pribadi mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelasnya disiapkan. Berdiri siap. Bersama.
salam kepada Pak Guru. Duduk kembali. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Oke. Hari ini kita masuk materi baru ya, yang namanya kabel jaringan. Kemarin sudah dipelajari. Ada yang tahu ada beberapa macam kabel? Ada kabel apa? Ya, kabel apa? Fiber optik, apalagi kabel koaksial. Yang satu lagi apa? Yang itu, yang 8 ya. Yang isinya 8. Dengan kabelan ada apa nih? Iya, susunannya ada, kan ada 2 jenis tuh kabel. Apa saja? Terus sama strike. Ya, itu ya. Kabelan itu ada 2 macam penyambungan. Yang pertama crossover, yang kedua strike. Nah, strike itu digunakan bersama. Sebagai contoh, dari PC ke router itu pakai kabel strike. Kalau sama jenis PC ke PC, susunannya ya, masuk di penyusunan kabel. Baik, yang pertama apa? Orange ya. Putih. Ya, putih orange. Yang cross itu ada 2 ya. Ujung sama ujung berbeda susunannya. Ujung pertama Putih orange. Putih coklat. Coklat. nah, sedangkan kabel ujung yang keduanya Putih hijau. Hijau. kemudian Putih orange. Biru. silakan dihafal ya yang lain dengan pengkabelan. Sekarang saya kasih tugas. Yang soalnya ada 2 ya. Yang pertama, jika mau menghubungkan bersama komputer maka menggunakan jenis kabel apa. Kemudian yang kedua, topologi star menggunakan jenis kabel apa ini? Ya, silakan dikerjakan. Oke, tugasnya sudah selesai ya. Silakan dikumpul. Silakan. Ya, sudah saya periksa. Di sini ada yang mau bertanya? Silakan. Ada yang belum paham? Tema
yang membuka komputer sesama komputer Pak. Oke, baik. Terima kasih ya atas pertanyaannya. Kabel yang digunakan untuk menghubungkan komputer ke komputer ya, itu pakainya kabel crossover. Karena kabel cross itu sesama perangkat ya. Kesimpulan dari pertemuan hari ini, kita mempelajari dua jenis penyambungan kabel ya. Yang pertama strike, susunannya yaitu putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, coklat putih, coklat. Kemudian kabel cross itu ujung pertama yaitu putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat, coklat. Sedangkan di ujung yang kedua putih hijau, putih orange biru, putih biru orange, putih coklat, coklat. Demikianlah pertemuan hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, saya ketemu lagi dengan Pak Ahmad ini di kegiatan saya sebagai guru bergerak dari Kabupaten Pulau Mandar. Angkatan ke-10 ini akan melakukan percakapan pasca observasi Pak yang sudah kita lakukan beberapa pekan yang lalu. Kemudian kali ini saya masih bersama Pak Ahmad Eskom, di mana beliau adalah salah satu guru mata pelajaran produktif teknik komputer jaringan dan telekomunikasi, mengajar di kelas 11 Pak ya? 11 TKJ. Kemudian hari ini saya akan melakukan observasi kepada beliau, ya, di mana kegiatan observasi ini sudah terlaksana dan mudah-mudahan nantinya bisa menjadi hal yang positif buat pengajaran untuk beliau ke depannya. Oke, dalam percakapan observasi ini Pak, kelas yang Bapak ada itu akan kami coba evaluasi ulang mengenai kegiatan-kegiatan Bapak selama melakukan pembelajaran, yang mengizinkan saya untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak tentang sejauh mana perkembangan dan kegiatan pembelajaran yang Bapak sudah lakukan. Selanjutnya Pak, pertanyaan pertama saya, bagaimana perasaan Bapak tentang kegiatan observasi pembelajaran yang telah kita lakukan tadi Pak? Terima kasih Pak. Izinkan saya menjawab. Saya merasa senang ya karena selama proses saya mengajar itu dinilai. Saya bisa melihat di mana kekurangan saya selama mengajar. Biasa Pak ya. Baik, alhamdulillah Pak Ahmad sudah hari ini perasaan cukup luar biasa, saya senang. Selanjutnya Pak, bisa Pak diceritakan tentang pengembangan yang Bapak sudah lakukan di kelas dan langkah atau tahapan pembelajaran yang Bapak sudah lakukan, kira-kira apa saja Pak? Yang pertama, saya membuat asesmen awal ya Pak, untuk melihat kemana minat dari siswa itu sejauh mana. Kalau saya sudah mengetahui minat bakatnya, saya buat itu Pak, modul ajar yang kemudian saya sesuaikan dengan siswa tersebut maunya kayak gimana sih metodenya. Jadi modul ajar dan asesmen awal itu adalah salah satu langkah yang Bapak lakukan. Iya. Terima kasih Pak. Kalau untuk pengembangan tadi sudah mencapai hasil yang Bapak inginkan atau bagaimana Pak? Sejauh ini saya belum merasa puas ya Pak, belum merasa maksimal apa yang atas saya kerjakan, karena kita tahu sendiri bahwa siswa itu berbeda-beda ya Pak, cara mereka menerima ilmu. Ada yang secara visual itu
mudah menerima dan secara menyampaikan itu tidak beda. Dari hasil pengembangan Bapak tadi, menurut Bapak ya dengan keragaman yang berbeda tadi, itu kan bagian dari permasalahan yang Bapak temukan di kelas Bapak. Terus bagaimana Bapak mengatasi permasalahan tersebut dengan langkah-langkah apa yang berbeda yang Bapak gunakan? Saya akan memperbaiki ya Pak metodenya nanti. Saya sesuaikan lagi sama keadaannya siswa yang saat ini sudah saya tahu ini yang bisa saya perbaiki. Itu Pak ya. Baik, berarti rencana Bapak tentang kegiatan pembelajaran di kelas ke depannya yaitu dengan memperbaiki gaya belajar siswa, evaluasi, membuat sejenis katakanlah pembelajaran yang berbeda dengan yang sudah ada Pak ya. Kemudian Bapak juga saya lihat sini Bapak mungkin ada kayak metode diskusi atau kelompok yang Bapak lakukan itu seperti apa biasanya? Kan biasanya siswa itu bukan cuma metode ceramah, ada nggak metode seperti diskusi atau proyek begitu? Kalau itu belum saya lakukan. Tapi menurut Bapak bagaimana? Menurut saya mungkin bagus Pak ya, karena Sesuatu yang berbeda. iya sesuatu yang berbeda. Jadi menurut Bapak pembelajaran yang berbeda atau berisolasi itu tentunya pembelajaran yang mengikuti atau mengakui bagaimana siswa itu harus diajar. Iya. Di dalam metode mengajar Bapak sudah dilakukan itu Pak? Saat ini belum ya. Belum ya Pak? Oke Pak, terima kasih. Kira-kira kapan Bapak ingin melaksanakan tadi konsep-konsep Bapak selain membuat atau melaksanakan asesmen modul? Apakah Bapak akan melaksananya hari ini, besok? Oke. Bisa minggu depan ya. Di depan ya? Iya. Artinya itu yang secepatnya Bapak Iya. lihat. Kemudian Pak, untuk hal-hal yang tadi Bapak lakukan, ada nggak solusi bagi Bapak ketika Bapak tidak mampu atau menganggap ini kurang Bapak paham, misalnya bertanya atau konsultasi ke teman atau mungkin meminta izin kepada pimpinan dan semacamnya begitu, atau meminta kepada pengawas usaha langkah-langkah seperti itu. Kalau saya biasa minta bantuan ke ini ya, ke Oh iya. Jadi Pak Ahmad, sebelum kita lanjutkan ke pertanyaan lain Pak, ini saya mendapatkan hasil catatan saya kemarin. Ada beberapa hal yang dapat saya berikan masukan dari Pak Ahmad tentang proses dan cara pembelajaran Bapak di kelas. Yang pertama Pak, tentang awalan pembukaan kegiatan pembelajaran Bapak. Kalau di awalan itu kira-kira hampir 5 menit awal Bapak membuka dengan metode salam pembuka oleh siswa, kemudian dijawab oleh siswa. Tapi kalau saya biasanya yang memberikan salam itu seharusnya yang jumlah sedikit. Itu saran Pak. Biasanya orang sedikit yang bersalam ke orang banyak, bukan orang banyak yang bersalam ke orang sedikit. Itu salah satu tips saya Pak. Yang kedua Pak, di sana kan ada dua Pak ya. Kalau kelompoknya adalah semua muslim, sebaiknya menggunakan cara muslim. Tetapi kalau ada non muslim atau kepercayaan lain, mungkin bisa dengan cara menurut keyakinan masing-masing. Nah, kemarin itu belum saya temukan hal itu. Yang berikutnya juga Pak, sebaiknya ketika berdoa tidak ini hanya sebagai pembelajaran Pak. Memang di dalam berdoa mau keras mau pelan sama Pak. Yang jadi masalah adalah siswa paham nggak apa yang dia bacakan atau dia inginkan. Jadi doanya itu ringkas tapi tetap misalnya Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Begitu Pak. Contoh aja kalau muslim. Kalau di non muslim mungkin ya Tuhan berikan kami ilmu dan pemahaman atau berikan kami kemudahan
Pak, setelah tadi salam, saya lihat juga harusnya Bapak tidak langsung ke pembelajaran, menanyakan kita kemarin kita sudah belajar ini. Nah, sebaiknya Pak diawali dulu dengan pertanyaan atau motivasi Pak. Kita jadi kuncinya satu Pak, ketika Bapak memulai pelajaran awal, buat suasana itu menyenangkan, karena ketika sudah menyenangkan di awal, untuk selanjutnya akan mudah. Kalau diawali dengan maaf Pak, biasanya kita akan marah, mungkin ada siswa yang ribut, ada siswa yang tidak mengumpulkan tugas. Nah itu diawali dengan emosi, insya Allah Pak selanjutnya tidak akan nyaman, siswa akan tidak merasa nyaman. Jadi bagaimana menciptakan suasana yang nyaman itu Pak, itu terpulang kepada Bapak metodenya. Ada yang memotivasi, mengevaluasi apa yang sudah ada kemarin Pak. Jadi siswa tidak langsung kaget. Jadi siswa dipikirkan seolah-olah bahwa suasana kelas itu sangat indah dan bagus. Hari ini sangat mensyukuri apa yang sedikit, misalnya mengatakan, sudahkah kalian hari ini bersyukur kepada Tuhan? Contohnya Pak, yang belum pernah dilakukan Pak ya. Dan atau memotivasi siapa yang hari ini sudah membuang sampah, siapa yang hari ini sudah memberikan salam. Itu namanya kecil Pak, dan tidak panjang Pak, cuma satu nggak sampai 2 menit Pak, kira-kira motivasi. Selanjutnya Pak, baru Bapak memasuki pelajaran Bapak yang tidak juga langsung menanyakan tugas, tapi menanyakan hal-hal yang sederhana. Contohnya siapa yang hari ini sudah mengetahui tentang kabel jaringan? Pasti mana ada Pak? Saya Pak. Kalau itu sudah ada Pak, Bapak membuatkan itu artinya. Yang kedua Pak, kalau ada yang menjawab pertanyaan Bapak, sebaiknya Bapak berikan apresiasi. Misalnya bagus, luar biasa, atau memberikan apresiasi, kita berikan apresiasi. Jadi itu membuat siswa kita seolah-olah, oh iya saya jaga. Selanjutnya Pak, setelah Bapak mengevaluasi, Bapak melakukan absensi. Bapak kemarin waktu saya cek, itu ada yang kurang, Bapak tidak melakukan presensi atau mengabsensi. Walaupun absensinya itu sebentar, jadi ada absensi, ada manual 1 sampai 30 siswa tidak absen Pak. Tapi kalau Bapak absennya itu bentuknya sederhana, misalnya siapa saja tidak, gitu Pak. Itu absensi yang berapa baru masuk ke metode pengajaran. Di metode pengajaran Bapak tidak ada masalah, karena Bapak menggunakan metode ceramah. Hanya respon Pak, kalau disesuaikan alat visual, audio visual dan kinestetik Pak. Itu sebaiknya ada media pembelajarannya Pak. Ya, makasih Pak. Kemudian di akhir penutupan Bapak tidak melakukan refleksi atau menanyakan balik tentang bagaimana siswanya, apakah sudah paham atau yang Bapak berikan cuma kesempatan bertanya. Jadi adakah pertanyaan yang ingin ditanyakan, biasanya siswa tidak mau bertanya Pak. Itu ya. Itu adalah bagaimana cara Bapak nanti yang siswa aktif. Yang terakhir Pak tadi refleksi itu Pak, kita mengevaluasi pelajaran dari pembukaan sampai akhir. Kalau siswa mengatakan suka dan senang, berarti refleksi pasti. Cara merefleksi sederhana. Caranya misalnya dengan siapa lagi yang tahu tentang kabel, jenisnya gimana, susunannya seperti apa. Nah, kalau ada yang sudah merespon Pak 1-2 Pak, itu artinya Bapak sudah berhasil memberikan mentransfer Bapak punya ilmu. Dan saya bercakap Pak, tugas Bapak adalah mentransfer ilmu, bukan orangnya menyetir yang kurikulum merdeka Pak. Siswa yang ada kreatif, Bapak hanya memfasilitasi, bukan Bapak terus yang mendominasi, menceramai, memberikan. Yang terakhir Pak, sebagai apresiasi saya buat Pak Ahmad, Pak Ahmad sangat luar biasa sekali. Jadi sebisa mungkin Pak, Bapak rutin melakukan yang namanya kegiatan refleksi ini, penting Pak. Jadi kenapa? Besok juga Bapak akan mendapatkan. Jangan lupa Pak, perhatikan apa yang diinginkan siswa. Itu saran dari saya. Terima kasih Bapak. Kira-kira kapan Bapak ingin melaksanakan tadi konsep-konsep Bapak, selain membuat atau melaksanakan asesmen, modul? Apakah Bapak akan melaksanakannya hari ini, besok, atau Bisa minggu depan ya? Minggu depan ya? Artinya itu yang secepatnya Bapak lihat. Kemudian Pak, untuk hal-hal yang tadi Bapak lakukan, ada nggak solusi bagi Bapak ketika Bapak tidak mampu atau menganggap ini kurang Bapak paham?
misalnya bertanya atau konsultasi ke teman atau mungkin meminta izin kepada pimpinan dan semacamnya gitu, atau meminta kepada pengawas usaha maka seperti itu. Saya biasa minta bantuan ke ini ya, ke Oh ya, kelompok belajar ya atau di kombes atau guru mapel yang lain supaya kasih bayar. Luar biasa Pak ya. Baik Pak, untuk apa yang akan Bapak lakukan tadi, rencana-rencana yang akan Bapak lakukan, kami harapkan segera mungkin segera dilaksanakan. Kalau bisa ya secepatnya Pak, karena kalau ditunda kasihan peserta didik kita. Yang selanjutnya nanti Bapak kami harapkan tentunya melakukan perubahan dan inovasi dalam pembelajaran Bapak, yang tentu saya sesuai dengan yang gaya dan metode belajar Bapak. Begitu Pak ya. Terima kasih Pak. ya, saya Demikianlah rangkaian kegiatan kami observasi dan melakukan masukan observasi dengan salah satu rekan guru kami yang menjadi